Di dalam Isra dan Mi'raj yang dijalankan oleh Nabi, itu kan menggetarkan dunia internasional. Karena seluruh dunia ini tidak pernah terjadi peristiwa itu. Wajar kalau orang itu nggak percaya. Dan Isra Mi'raj itu tidak harus harus diselidiki, harus di data kebenarannya di mana, nggak ada. Isra Mi'raj itu diyakini. Karena itu peristiwa yang tidak masuk akal. Masuk akal nggak, Bu? Nggak masuk. Masa ke langit yang ketujuh, masuk Sidratil Muntaha cuman semalam. Gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau orang naik onta atau kuda itu dari Mekah ke Baitul Maqdis itu saja memakan waktu berapa? 1 minggu. Belum lagi naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, masuk ke Sidratil Muntaha. Kok cuman lailan? Lailan itu kan cuman 1 malam. 1 malamnya nggak genap 1 malam. Berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Itu peristiwa Isra Mi'raj kan kayak gitu. Quran surat 17, ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat 17 ayat pertama, Bu. Subhana artinya maha suci. Subhana, maha suci. Alladzi itu zat yang asra, memperjalankan, bi abdihi, hambanya. Hi itu dhamir daripada Muhammad, hambanya yang bernama Nabi Muhammad. Itu kalimat subhana, itu namanya kalimat ta'ajjub. Dalam ilmu disebut kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu artinya mengagumkan. Ya, mengagumkan itu ta'ajjub. Setiap surat yang diawali dengan kalimat subhana, maka di situ ada cerita-cerita yang bisa nggak masuk akal. Ada cerita-cerita yang sangat menarik tapi nggak masuk akal. Ini kan peristiwa Isra dan Mi'raj kan menarik dan nggak masuk akal. Ya kan? Nabi Muhammad berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Sementara kalau menurut ahli astronomi, itu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seandainya dia berangkat sendiri dengan kendaraan yang begitu cepat, setiap 1 detik itu 700 km. Itu misalnya ada kendaraan yang mutaakhir, yang secepat itu, 1 detik berapa? Tik 700 km. Itu akan memakan waktu 500.000 tahun. Baru sampai Sidratil Muntaha. 1 detik tik itu 700 km. Berapa itu jauhnya itu kira-kira? Jadi kan nggak masuk akal nih. Mengagumkan nggak masuk akal. Tapi harus diyakini gitu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang diberkahi oleh Allah lingkungan itu menjadi sejarah dunia internasional. Semua orang-orang ahli astronomi menyelidiki, nggak bisa tahan, nggak akan sampai ke sana pikirannya. Teknologi itu sudah dikuasai oleh Rasulullah bersama Allah pada saat itu, yaitu 15 abad yang lalu. Ya. Innahu Allah, sesungguhnya dia, was-sami'ul basir, mendengar, maha mengetahui, maha melihat ya, mendengar dan maha melihat. Jadi itu kan ayat ini diturunkan sebagai pernyataan Allah. Ya. Kita umat Islam ini wajib mengimani dan tidak wajib menyelidiki. Walaupun orang-orang barat menyelidiki, ternyata ketemu juga selidikannya. Karena memang Allah menyatakan dalam Quran bahwa ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Surat apa itu ya? Nah, kayaknya Ar-Rahman. Benar itu.
Jadi Allah itu membuka tabir siapa saja yang ingin menguasai bumi dan langit ini ya dengan ilmu pengetahuan. Tapi dibanding dengan perjalanan Nabi tadi ya nggak ada apa-apanya. Apa kok sampai begitu luar biasa Allah itu sampai menyelenggarakan atau mengadakan peristiwa besar, peristiwa yang aneh, nyata. Ternyata itu hanya satu-satunya perintah Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Rukun Islam yang kedua.